Cuy, di sini kami menghadirkan orang-orang hebat. Asal ngobrol, tapi bukan asal-asalan. Obrolannya asal, tapi nonjol akal sehat. Komat Kamit, senyumin aja. Cuy, selamat datang di Komat Kamit. Obrolan asal tapi nonjol akal sehat. Kali ini saya kembali kedatangan dua orang yang hebat-hebat yang berasal dari Provinsi Bengkulu. Nah, kalau kemarin kita bicara di luar politik, kali ini kita kembali bicara soal topik politik. Nah, hari ini kedatangan tamu yaitu dari Bang Mukdimon Muklis. Beliau adalah Direktur Eksekutif Link Survey Associated atau LSA. Kemudian ada Sudisman Esos, anggota BPRD Kota Bengkulu dari fraksi Partai Hanura. Nah, hari ini kita akan bicara tentang partai-partai lama, yang artinya partai-partai lama di sini partai-partai yang non parlemen di RI dan partai-partai baru. Nah, menjelang 2024, apakah partai-partai lama non parlemen ini akan mampu mendulang suara di Pilpres 2024 nanti, atau paling tidak bagaimana kiat-kiat mereka, cara-cara mereka untuk dapat masuk ke Senayan atau lolos parlemen threshold. Nah, ini ada Bang Mukdimon Muklis, Bang Muklis lah ya, atau Bang Dimon aja. Bang Dimon. Kemudian ada Bang Sudisman Esos. Nah, saya mau ke Bang Dimon. Bang Dimon. Ya. Bang Dimon dulu nih sebagai orang survei. Artinya pergerakan politik di Bengkulu sedikit banyak pasti Bang Dismon tahu nih, ya sedikit banyak pasti tahu lah perkembangan politik di Bengkulu seperti apa, terutama partai-partai politiknya nih Bang. Nah, ini kan ada beberapa partai yang baru nih Bang, betul, beberapa partai yang baru muncul, misalnya Partai Umat. Ya, Partai Umat, Partai Gelora, kemudian ada Partai Prima kalau nggak salah ya, yang katanya diklaim sebagai partainya anak muda, partai orang muda. Nah, Bang, ada satu lagi persoalan nih bagi partai-partai yang itu tadi jelas partai baru, tapi partai lama yang pada 2019 kemarin gagal mendapatkan kursi di parlemen, ya kan, artinya tidak memenuhi parlemen threshold. Nih, Abang lihat kira-kira peluangnya bagaimana nih di 2024 antara partai lama dan partai-partai baru tadi itu? Bagaimana cara mereka seharusnya untuk bisa bersaing ketat dengan partai-partai yang sekarang berada di parlemen? Ya, terima kasih Mas. Ini obrolan yang sangat saya selalu perhatikan channel ini ya, di daerah kita sering nonton gitu ya. Ini obrolannya santai tapi berbobot kalau menurut saya. Canda-canda aja. Ya. Jadi begini, memang itu sampai sekarang itu kalau menurut saya itu agak seperti dilema gitu ya. Iya. Partai yang tidak memenuhi parlemen threshold dan partai baru. Cuma kalau di daerah mungkin agak sedikit berbeda dengan di Jakarta di pusat ya. Makanya saat ini partai-partai baru yang baru memproklamirkan diri di Provinsi Bengkulu, rata-rata mereka yang mereka gait itu adalah para tokoh-tokoh yang berpengaruh, karena kemungkinan itu bisa mendulang suara dalam pemilihan ke depan. Sebagai contoh, baru-baru ini di Bengkulu itu Partai Umat, mereka baru deklarasi, yang itu dipimpin oleh salah seorang mantan pejabat
saat ini sudah pensiun. Kemudian ada juga Partai Gelora. Cuma ke depan analisa saya, partai-partai baru ini akan sedikit menggerus suara partai-partai lama gitu. Oke, terutama partai yang seperti apa nih, Pak? Contoh PAN ya. PAN itu akan terkurangi dengan umat, partai umat. Kemudian PKS itu akan terkurangi oleh Gelora. Ya, karena ya irisan ini ya. Irisannya saya lihat. Itu begitu sementara. Kalau partai-partai yang non parlemen ini gimana Bang? Yang artinya kemarin tidak lolos dengan parlemen di parlemen threshold 2019. Peluangnya tetap ada gitu. Tetap ada. Karena kan sekarang kan kalau tidak salah itu ada beberapa persyaratan itu ya, untuk kalau nggak salah saya pernah baca itu ada 3 persyaratan untuk lolos partai itu kemarin. Pertama dia harus dia mendaftar ulang dan verifikasi ulang gitu, ada beberapa 3 kalau nggak salah itu. Cuman dari ketiga opsi yang ditawarkan itu kan bagi partai lama dan ada yang menguntungkan dan ada yang kurang menguntungkan bagi mereka gitu. Bagaimana kebijakan dari keputusan dari mahkamah ini nanti bagaimana ini? Ya artinya yang bakal terpengaruh itu partai-partai irisan tadi ya, partai-partai baru yang irisan dari partai lama. Betul. Seperti PKS dan Gelora. Ya, PKS dan Gelora, PAN dan umat. Nah, ke Pak Sudisman sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu. Nah, ini Partai Hanura sepertinya suaranya kursinya tergerus terus nih Pak. Dari 2019 ini berkurang, lumayan kayaknya. Kalau secara nasional kan memang sudah kelihatan bahwa kita memang tidak masuk ke parlemen threshold kan. Di daerah juga ada yang tergerus tapi ada juga yang naik. Kalau di Kota Bengkulu, khusus Kota Bengkulu, kita untuk kursi kita bertahan 3 kursi. Oh, tetap ya bertahan. Namun suara itu melonjak drastis. Maksudnya itu lebih hampir 2 kali lipat dari tahun 2014. Oh, artinya 2019. Perolehan kursinya tetap, tapi perolehan suara melonjak. Melonjak itu untuk Kota Bengkulu. Kalau untuk provinsi itu memang kita ada berkurang. Kalau nggak salah sekitar 4 kursian berkurang. Untuk provinsi. Ya karena memang pada saat saat menjelang pemilu itu kita secara internal kita juga lagi tidak sehat gitu kan. Masih ada gonjang-ganjing secara internal. Berarti itu juga mempengaruhi sampai ke daerah. Perjuangan kader-kader kita di bawah. Berarti secara psikologis kalau walaupun itu terjadi di DPP di tingkat pusat, ini akan berpengaruh. Tetap. Nah, untuk 2024 lah ini kan tambah berat dong, ya kan? Karena apalagi bertambah lagi nih partai-partai baru. Nah, apa yang akan dilakukan Partai Hanura khususnya di Bengkulu kalau untuk mempertahankan, mungkin saya yakin masih bisa mempertahankan kursi di Kota Bengkulu, ya kan? Kursi Bengkulu, dan saya yakin Bapak juga dengan teman-teman di Partai Hanura pasti juga akan berusaha untuk meningkatkan perolehan suara dan kursi di Kota Bengkulu. Nah, tapi di sini bagaimana kader di daerah Partai Hanura bisa memperjuangkan perolehan kursi di pusat DPR RI. Apalagi Bapak kabarnya adalah Ketua DPC Ketua DPC Kota Bengkulu. Nah, apa yang akan dilakukan? Saya kira yang paling penting itu dilakukan oleh calon anggota DPRD itu adalah bagaimana dia melakukan pendekatan bersinergi dengan kader-kader di daerah, khususnya di kota, kabupaten. Nah, itu yang tidak dilakukan masa yang lalu. Nah, dan saya punya keyakinan jika ada komunikasi yang intens antara kader di daerah dengan calon DPR RI,
saya yakin dan percaya kalau memang semangat juang Hanura itu tidak pernah kendor. Tapi saya udah agak-agak berkurang nih mendengar Partai Hanura muncul di publik. Ada apa dengan Hanura? Namanya Di Bengkulu ya? Ya Maksudnya? Bengkulu juga, bahkan Indonesia saya bilang, karena Hanura itu saya kurang mendengar Partai Hanura gitu. Apa ini yang terjadi dengan Partai Hanura saat ini? mungkin karena terlalu banyak bermain hati ya Pak ya. Ya bisa jadi. Hati kan di dalam. Kalau periode pertama saya di DPR itu mungkin sering kita menyampaikan kritikan melalui media massa, kritikan pada saat hearing dan rapat-rapat internal di DPRD. Itu mungkin Hanura salah satu partai fraksi yang sangat sering ya. Nah itu juga nih, Jadi periode kedua, kenapa Bapak itu yang saya undang ke sini? Karena kabarnya Bapak salah satu yang vokal nih dari partai. kata orang seperti itu. Ya. Tapi sebenarnya saya sendiri nggak menilai seperti itu ya. Saya hanya ingin menurut apa yang saya lihat bahwa ada yang perlu kita informasikan atau kita luruskan, itu kita informasikan kepada OPD terkait. Kita luruskan karena kita ini kan mitra. Saya berangkat dari prinsip sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa DPRD itu adalah mitra dari eksekutif pemerintah daerah. Oh artinya Bapak selama ini keras juga karena tujuannya untuk Insya Allah dengan niat baik. dengan niat baik. Niat Artinya biar Kota Bengkulu ini baiklah gitu ya secara pembangunan kota dan pembangunan masyarakatnya. Betul. Kalau sesuai dengan motonya Pak Wali Kota kami itu di Kota Bengkulu itu masyarakat yang sejahtera dan religius. Oleh karena itu kita juga perlu mendukung Wali Kota kita untuk mencapai cita-citanya seperti masyarakat Kota Bengkulu itu masyarakat yang religius, masyarakat yang sejahtera dan religius. Caranya kita sebagai anggota legislatif tentu wali kota ini kan dibantu oleh perangkat-perangkat daerah, oleh OPD yang tidak selalu mereka itu apa yang dilakukan itu mulus begitu atau 100% benar. Nah itulah tugas anggota dewan dalam fungsi pengawasannya, mengingatkan, mengingatkan untuk supaya ada perbaikan. Kalau memang itu menurut peraturan perundang-undangan yang ada tidak tepat begitu. Kita kewajiban Interupsi Pak Surisma. Beliau biasanya kalau setiap sidang selalu interupsi terus. Sekarang dikena Sekarang interupsi. saya yang menginterupsi beliau. Harus terima nih. Harus terima. Bagaimanapun ini bagian dari rakyat Bengkulu. Silakan. Ini interupsi Pak Surisma. Ya, tadi Pak Surisma menyatakan bahwasanya tujuannya itu kan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan religius. Ya, betul. Apakah program yang ditelurkan oleh pemerintah kota itu terukur gitu? Apa sih batasannya sejahtera dan apa batasannya religius? Jadi yang pertama yang saya apresiasi itu adalah niat. Wali kota sudah mengawali dengan niat untuk mensejahterakan masyarakat dan untuk supaya masyarakatnya religius. Itu diawali dengan itulah maka saya mendukung program beliau atau moto yang dipakai oleh beliau. Kalau terukur, saya kira memang Pak Wali Kota dalam hal ini pemerintah daerah berusaha terukur. Namun dalam prosesnya, dalam tahapannya, kita ini kan faktor manusia. Bagaimanapun aturan yang kita bikin, bagaimanapun skema yang kita bikin, di dalam pelaksanaannya bukan tidak mungkin ada yang keliru karena faktor manusia yang melaksanakan itu. Disitulah fungsi anggota DPRD. Ya, disitulah letak fungsi kami melakukan fungsi pengawasan
untuk mengingatkan mitra kami supaya mitra kami betul-betul cita-cita keinginannya tercapai untuk mensejahterakan masyarakat Kota Bengkulu, juga mereligiuskan masyarakat Kota Bengkulu, dan beliau-beliau itu juga ikut bahagia. Jangan sampai masyarakatnya bahagia, religius, beliau di akhir masa jabatannya bermasalah. Benar. Nah kan kita tidak mau seperti itu. Cuman kadang-kadang pada saat kita menyampaikan itu mungkin terkesan agak sedikit Keras gitu. kurang enak didengar dan tanda kutip oleh yang bersangkutan, sehingga berprasangka bahwa kita punya niat atau sifatnya menghalang-halangi. Tapi ini bukan Bapak terlalu kritis misalnya kepada Pak Wali Kota. Apa mungkin Bapak punya niat jadi wali kota yang berikutnya? Ya kita nggak tahu, Pak. Namanya politik ya. Politik itu pasti ada sesuatu, selalu ada sesuatu gitu. Setiap tindakan, ucapan, dan ini pasti ada sesuatu di belakangnya. Apakah ada niat Bapak untuk maju wali kota berikutnya, atau ini murni memang gerakan hati nurani aja? Saya belum terpikir untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah, belum terpikir sama sekali. Betul kata Pak Bobi tadi bahwa saya berasal dari fraksi Partai Hanura yang berlandaskan hati nurani dalam bersikap, bertindak, dan bekerja. Atas dasar itulah maka saya harus bersuara, karena hati nurani saya ini tidak bisa dibohongin. Nggak bisa dibohongin. Kalau melihat sesuatu yang benar harus kita katakan benar. Kalau kita melihat sesuatu yang keliru harus kita sampaikan untuk perbaikan, Pak. Nah, kembali ke Bang Disman. Bang Dimon, Siap. Partai Hanura nih Bang, Ya. mumpung ada orangnya. Ya. Abang ngelihat Partai Hanura nih di Bengkulu ini seperti apa Bang? Ya. Tadi mungkin saya agak sentil dikit beliau, Pak Sudisma tadi bicara. Beliau belum terpikir untuk maju sebagai calon wali kota Bengkulu ya. Iya. Kalau belum terpikir, mari sama-sama kita pikirkan. Ini udah ada tawaran serius ini Pak. Iya, dari lembaga survei ya. Jadi begini Mas Bobi, terima kasih, itu pertanyaan yang menarik. Hanura itu sendiri dalam 2 periode pemilihan legislatif ini menurut saya ini khusus untuk kota Bengkulu ya, Hanura ini memang dia di pertengahan. Dan basis suara dia sudah ada begitu. Jadi tidak begitu drastis seperti PDIP. PDIP di kota Bengkulu itu dari ya cuma 1 kursi ya Pak ya? Ya, dulu juga 1 kursi. Dulu 1 kursi. Jadi sekarang 1 kursi juga. oh masih Khusus di kota Bengkulu. tapi pada di Kota Bengkulu tempat itu loh Pak, ada Ufatma. Iya. Ya, Betul. harusnya Nah itu bisa. sudah kita melakukan survei bahwasanya di kota itu para pemilih itu dia lebih cenderung memilih ya partai yang standar-standar saja, yang betul-betul tidak terlalu menjadi tren di nasional ataupun di daerah. Berarti punya sikap sendiri ya? Punya sikap sendiri. Oke. Itu saya perhatikan agak sedikit unik begitu. Jadi Hanura ini kalau di kota Bengkulu itu dia sudah punya segmen sendiri. Begitu juga dengan PKS, Golkar, nah itu sudah punya segmen sendiri. Tapi bagaimana untuk RI? Nah itulah, kalau untuk RI saya lihat memang ke depan ini sudah saran Pak Sudisman ya memang figur dan ketokohan itu memang sangat mempengaruhi kalau untuk DPR RI. Jadi gimana Bang? Kalau menurut saya
Tadi Pak Bobi mengatakan kenapa PDI suaranya atau cuma dapat 1 kursi, sementara Fatmawati Iya. yang ibu daripada Ibu Megawati itu negara, merasa ibu negara perlu pertama. ya, tapi kenapa justru tidak mendapatkan kursi di Kota Bengkulu? Saya kira masyarakat Bengkulu itu tidak lagi menggunakan tanda kutip ya figur keturunan ya, sejarah model keturunan itu, karena zaman sekarang sudah berubah, internet kita sudah lebih canggih lagi, dan manusia khususnya yang masyarakat Kota Bengkulu, khususnya pulau-pulau muda itu sudah cerdas. Jangan remehkan pemilih pemula, Pak. Benar. Dia terus bertambah terus. Dan pemikirannya lebih terbuka. Lebih cerdas. Dia tidak terpaku dengan sejarah. Sejarah itu konteksnya beda, Pak. Iya. Bukan untuk memilih seseorang pemimpin. Belum tentu ya. Iya. Walaupun kalau kita dari sejarah, dari keturunan, terus yang sekarang keturunan itu lebih baik lagi atau sama dengan yang dulu, itu sudah tidak lagi bisa dipakai sebagai standar. Tapi dari penjelasan Bang Dimon ini agak menarik pemilihnya di Kota Bengkulu ini agak unik karena dia lebih terbuka tadi kan. Karena saya kaget sebenarnya. Tadi saya interupsi sedikit sebentar. Baik Pak, silakan Bapak. Itu untuk di Kota Bengkulu ya. Iya. Tapi kalau untuk Provinsi Bengkulu itu PDI unggul. Oh. Anggota Dewan Provinsi Bengkulu itu 7. Dan unsur pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu itu Ketua PDI. DPRD Provinsi Bengkulu itu dari PDI, Pak. Itu sudah 2 periode, Pak. Oke. Jadi khusus kota yang kayaknya kurang gerakan, saya tidak tahu di mana. Atau mungkin memang kota lebih maju, lebih terbuka orang-orangnya karena arus informasinya lebih kencang di kota. Betul. Ya, mungkin itu ada pengaruh kali Pak. Ya mungkin juga, tapi saya kurang tahu itu. Tapi yang jelas kalau untuk Kota Bengkulu seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau untuk provinsi itu PDI nggak ada yang bisa lawan. Itu kira-kira apa penyebabnya Bang? Bisa terjadi seperti itu. Artinya di kota hanya 1 kursi, sementara PDIP di kabupaten untuk provinsi meledak. Saya lihat sepertinya kalau saya perhatikan PDIP di kota itu memang tidak mereka sentuh. Ya, mereka sepertinya seperti itu. Mereka lebih menyentuh ke daerah pinggiran, ke desa. Ya. Hanura sendiri Bang di provinsi 3 ya. Provinsi 3. Sama dengan kota. Iya, sama dengan kota. Oke. Kalau di kota posisi perolehan suara Hanura itu di nomor 5 dari seluruh partai yang peserta pemilu ya. 13 dulu kalau nggak salah. Nah ini kita agak-agak melenceng lah. Kita lari sedikit ke soal capres. Oh gitu. Soal capres ini saya pengen tahu aja kira-kira karakter capres yang diinginkan oleh yang menurut Abang yang paling diinginkan masyarakat Bengkulu itu seperti apa karakter profilnya atau ya. Jadi kita berkaca dari pengalaman terdahulu ya, dari sudah 2 kali pemilihan presiden, ternyata memang di Bengkulu yang unggul kan memang Pak Jokowi. ya. Pemilihan kedua periode waktu pertama itu Jokowi JK ya. Nah, itu Jokowi unggul. Kemarin Jokowi Kiai Maruf juga unggul. Ya kita berkaca dari pimpinan DPRD provinsi itu kan PDI. Memang basis, jadi perlakuan dari pemilihan anggota DPRD kota, provinsi, presiden itu alamnya berbeda kalau menurut saya. Auranya berbeda-beda. Berbeda gitu. Ya seperti di kota gitu ya. Mereka kalau di kota
yang menang untuk Pilpres kemarin itu Prabowo Oke. di kota. Berarti masih masyarakat provinsi secara umumnya, Provinsi Bengkulu masih melihat siapa yang diusung oleh partai ini. Iya betul. Oke. Siapa yang diusung? Bukan karakter. Bukan karakter. Oke. Tetapi kalau di kabupaten, di daerah lain itu karakter yang dilihat, personalnya. Itu saya lihat benang merahnya di sana. Kalau abang gimana untuk Kota Bengkulu? Partai Hanura lah. Oh, terhadap Pilpres. Ke depan. Ke depan ini. Sosoknya ini profilnya harus seperti apa, karakternya harus seperti apa? Berat pertanyaan ini. Berat sebenarnya. Tapi yang namanya pertanyaan itu kan harus dijawab, walaupun Siap. jawabannya adalah maaf saya tidak bisa jawab, itu adalah jawaban. tapi paling tidak kan kalau kita tidak ingin menyebutkan nama, paling tidak Partai Hanura akan memilih capres yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Memang sulit ya kita presiden ini. Sebenarnya figur Jokowi sudah cukup bagus ya. Figur Jokowi. Cuman Artinya karakter pekerja atau seperti apa? cuman yang saya lihat itu adalah karena kita ini multi partai, sehingga siapapun presiden terpilih nanti itu akan dipengaruhi oleh Tekanan-tekanan. partai. Dukungan-dukungan. Iya, akan dipengaruhi oleh itu sehingga kabinet yang terbentuk itu kadang-kadang mengecewakan masyarakat. Sebagian ya, kita ingin seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada saat terpilih yang kedua kali itu, bahwa dia akan lebih banyak menteri yang profesional. Ya, ternyata Kekuatan partai membuat beliau mau tidak mau menerima kenyataan seperti sekarang ini, sehingga bukan berarti yang dari partai itu salah ya, tetapi kayaknya banyak orang-orang profesional kita yang sebenarnya lebih pantas di situ duduk sebagai menteri. artinya sekarang Partai Hanura sebagai dulu, yang kemarin ada sebagai partai pengusung, ya, partai pendukung apa? Pendukung. Ya? Partai pendukung. Ya. Nah, Pak Jokowi sebagai Pilpres merasa kecewa. Sedikit. Tapi kekecewaan itu kita memaklumi juga, karena itu tadi bahwa kita ini multi partai. Iya. Di situ Pak Jokowi ibarat memilih buah si malakama. Serba salah. Jadi serba salah. Memang demikianlah sistem politik yang ada di negeri kita. Cuma Mas Bobi, saya yang agak unik, agak menggelitik perhatian saya di saat Pak Jokowi masih menjadi presiden gitu. Menteri-menteri beliau ini juga ikut-ikutan sekarang, saya mau calon presiden juga, presiden juga. Nah, itu ya. Oh, begini ya permainan sekarang. Kita sebagai masyarakat kan melihat gitu. Ya, artinya menteri-menterinya juga melakukan pencitraan. Tapi kan kita nggak tahu apakah pencitraan ini memang karena mereka ingin mencalonkan sendiri sebagai presiden, atau memang pencitraan ini mungkin menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi saat ini sedang bekerja. Betul, bisa jadi juga begitu. Ya kan? Jadi tergantung dari sudut mana kita Ya, memandang. artinya karena pencitraan dan ketulusan ini kan agak tipis, Bang. Beda-beda tipis. Tipis banget. Ya, karena ketika rakyat bilang pencitraan, saya bisa bilang saya bukan pencitraan. Saya ikhlas. Saya ikhlas. Dari mana kita bisa tahu bahwa orang ini melakukan pencitraan? Betul. Pencitraan atau
kerja ikhlas. Gitu kan Pak? Karena ya itu tadi saya bilang tipis banget kalau istilahnya jembatan Siratal Mustaqim rambut dibelah 7 gitu. Tipis banget. Jadi mana yang tulus, mana yang modus ini tipis gitu. Tipis kan. Ya tapi inilah politik, yang namanya politik ya pasti pencitraan sama dengan bisnis. Ya. Betul. Cuman yang nggak boleh, cuman mungkin ada saya baca satu iklan ya. Nah, Tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. itu nggak boleh. Itu pencitraan kalau saya bilang. Kalau itu pencitraan. Kalau itu saya bilang pencitraan. Betul. Bapak melakukan itu juga Pak? Insya Allah tidak. Tidak ya. Tidak. Saya ingin berbuat berdasarkan hati nurani saya. Saya tidak perlu dipuja orang, Ya. saya tidak perlu terkenal, tapi saya ingin berbuat. Oke. Sebenarnya ya seperti inilah seperti inilah seharusnya wakil rakyat atau politisi kita di Indonesia, bahwa mengutamakan kepentingan rakyat itulah adalah yang paling utama daripada memikirkan kepentingan partai atau pribadi. Dan begitu Pak. Saya kira begitu. Oke. Terima kasih Pak sudah bersedia hadir di studio Komat Kamit. Alhamdulillah. Studio Komat Kamit yang ya seperti inilah Pak, studio Komat Kamit. Tapi saya doakan Partai Hanura di Bengkulu semakin baik. Amin. Amin. Mudah-mudahan Amin, ya Rabbal Alamin. bisa menyumbang banyak untuk parliamentary threshold di 2024. Siap. Kursinya juga semakin banyak. Siap. Nah, Insya Allah. buat Bang Limon, Siap. semoga sukses terus. Terima kasih. Semakin banyak yang disurvei. karena kalau tanpa survei politisi kita jalannya buta, Pak. Karena sebenarnya survei itu adalah satu hal yang menjadi membuka jalan apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin maju sebagai calon kepala daerah, calon anggota DPRD atau calon-calon apapun. Betul. Tapi terkadang godaannya berat juga. Apa itu? Terkadang berat kita di lembaga ini. Ya, terkadang kita dipaksakan untuk memberikan data yang tidak benar. Dan alhamdulillah lembaga kita tidak pernah melakukan itu. Nah, inilah lembaga survei yang ideal. Kita tidak pernah melakukan. Oke, terima kasih Terima kasih. Bang sudah hadir. Siap. DPRD, terima kasih sudah hadir. Bang Limon juga terima kasih sudah hadir. Sampai bertemu di Komat kami berikutnya. Salam.